Jadi saya sebagai pemateri pertama akan membuat seperti pada gambar yang ini. Jadi ini pembuktian teorema Pythagoras dengan setengah lingkaran. Saya akan membuat gambarnya terlebih dahulu. Nanti jadinya akan jadi gambar seperti ini. Jadi caranya yang pertama kita buka GeoGebra-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat segitiganya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita membuat 3 titik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat setengah lingkarannya. Sebenarnya ini. Nah, ini untuk pembuktian yang setengah lingkaran, Pythagoras dengan setengah lingkaran. Kita juga bisa menghapus label ini untuk menghilangkan D-nya, E-nya, F-nya ini untuk lebih memudahkannya dengan cara kita klik kanan, setelah itu dihapus labelnya seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk pembuktian rumusnya bisa dilanjutkan kepada teman saya berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilakan untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan dari materi pertama tadi. Monggo diaturkan materi kedua. Sebentar ya untuk audiens karena pemateri ini lagi kayak bingung juga masih kayak ini. Sudah pemateri dua. Cek. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama itu luas setengah lingkaran dari diameter A tambah luas setengah diameter B sama dengan luas setengah diameter C. Lalu setelah itu dari rumus di atas menjadi setengah PR A kuadrat plus 1 PR B kuadrat sama dengan setengah PR C kuadrat. Setelah itu setengah pi A per 2 kuadrat tambah setengah pi B per 2 kuadrat sama dengan setengah pi C per 2 kuadrat dikalikan dengan setengah
dikalikan dengan 1/1. Bentar, saya potong dulu ya. Itu rumus apa itu? Yang Ini baris kedua itu? gimana, Pak? Yang baris kedua itu rumus apa ya? Baris kedua. Ya, dari atas. Yang ini. Rumus lingkaran. Rumus lingkaran, Pak. Kok setengah pi RA kuadrat itu maksudnya apa? Luas setengah lingkaran. Ini dari A kuadrat dari sini. Iya. Iya, dari Enggak kedengaran. Rumus luas lingkaran apa? Setengah BR kuadrat. Tuh, rumus lingkaran kok setengah pi R kuadrat? Rumus luas lingkaran? PR kuadrat. PR kuadrat, Pi R Pak. kuadrat kan? Pi R kuadrat, Pak. Itu kenapa ada setengahnya? Karena ini lingkarannya setengah. Karena ada karena lingkarannya cuma setengah kan? Terus itu kenapa rumusnya berubah jadi pi RA kuadrat itu maksudnya? Gimana, Pak? Itu rumusnya kenapa berubah jadi pi RA kuadrat itu maksudnya apa? Dari ini, Pak, dari diameter A. Iya, kalau RA-nya itu panjangnya sisinya A itu, Pak. Mungkin, Pak. bentar HP saya mau mati. Ada simbol. Enggak. Gimana, Pak? Bilang dia. Iya, ada dong. Nggak kedengaran. Dengar nggak dengar? Setelah itu rumus ini dikalikan dengan 1/2pi. Apa nih? Menjadi A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 sama dengan C kuadrat. Lalu dikalikan dengan 4 sehingga penyebutnya hilang menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat dan rumus teorema Pythagoras ini terbukti. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Karena akan melanjutkan dari materi ketiga. Untuk materi ketiga dipersilakan. Ya, saya sebagai pemateri ketiga mau presentasi sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat bangun persegi campuran. Nah, di sini pertama-tama sebentar. Pertama kita ke poligon. Kita klik di sini. Terus di sini. Terus lanjut ke sini. Nah, ini harus balik ke A lagi. Nah. Terus dari sini kita lanjut ke angel, pinggir yang angel with given size. Nah, ini kita klik di C, terus klik di A. Nah, ini kita menentukan nanti putarnya itu berapa derajat. Misal putarnya itu kita buat 90 derajat. Nah,
counterclockwise ini menjelaskan tentang memutarnya itu melawan arah jarum jam. Dan jika clockwise itu berputar searah arah jarum jam. Oke, kita coba dulu ya. Oke, tes. Oh, kan? Pindah ke sini. Kepencet. Nah, habis ini kita ke perpendikular, pilih yang perpendikular line. Nah, ini kita pilih yang garis berpotongan. Nah, kita klik ini. Nah, kan dia kan berpotongan sama garis yang saya klik. Jadi langsung kita pencet ke sini. Tes. Nah, terus kita ke menu yang ini lagi. Kita cari yang parallel line. Nah, yang ini garisnya ini sejajar. Nah, kita klik yang ini. Tes, kan? Yang muncul kan yang sejajar. Kita klik yang di C action. Tes. Nah, terus biar gak kita balik ke sana lagi, biar gak ribet, kita langsung klik yang ini lagi. Tes. Nah, setelah itu agar ininya tidak hancur, kita kasih titik. Nah, kita klik yang ini poin, kita kasih titik di sini. Tes. Nah, habis itu kita klik poligon lagi. Nah, kita klik di sini, terus ke arah yang ke titik C, ke titik D, C aksen, terus ke A. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke bangun yang selanjutnya. Kita kembali ke Angel with given size. Hampir sama seperti yang tadi ya. Jika pertama kita klik yang ini, tes, maka ini akan bergerak dan kita klik titik A, maka titik A yang akan menjadi tumpuan. Nah, tadi kan kita sudah pakai yang counterclockwise yang merartikan bahwa melawan arah jarum jam. Nah, setelah ini kita pilih yang clockwise yang searah jarum jam. Tes, maka butannya akan dari sini ke sini. Seret. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke perpendicular line yang garis berpotongan. Kita klik di sini. Tes. Nah, kita klik di titik B. Tes. Nah, terus kita pilih yang parallel line untuk garis yang sebelah sininya. Jadi kita klik yang ini biar dapat garis yang sejajar. Terus kita geser. Kita klik di sini. Terus biar gak balik ke sana lagi, kita klik yang tadi sudah kita buat garisnya. Tes. Kita klik. Nah, agar ini sudutnya tidak hancur, kita kasih titik lagi. Aduh. Kita pilih poin. Kita klik yang ini. Oke. Nah, terus kita buat lagi seperti yang tadi, bangun yang selanjutnya. Oh, kita poligon dulu. Seperti yang tadi ya. Misal dimulai dari titik A, ditarik ke B, ke E, terus ke B, kemudian jangan lupa sampai ke A lagi. Tes, sudah jadi. Lanjut ke yang selanjutnya, kita klik Angel with given size. Kita klik yang ini. Pas, jangan lupa ya, ini yang titik B ini nanti yang akan bergerak, titik C yang akan menjadi titik tumpu. Nah, jangan lupa. Karena nanti biar bergerak ke kanan, kita pilih yang counterclockwise. Oke. Nah, tinggal kembali ke ini lagi. Nah, kita klik yang di sini. Nah,
Terus kita ambil yang paralel, udah dapat yang garis sejajar. Nah, biar gak ribet kita klik lagi di sini. Kita klik di titik ini. Nah, biar ini gak lepas lagi, kita kasih titik. Poin. Kita klik di sini. Terus lanjut ke poligon. Nah, kita klik dari B ke F. Terus ke B aksen 1. Titik C. Jangan lupa kembali ke titik B lagi. Jika dimulai dari titik B, maka berakhir harus di titik B lagi. Nah, ini kan banyak garis-garis yang nggak beraturan. Agar biar jadi lebih rapi. Nah, kita lihat di menu yang ini ya. Kita pilih yang warna hitam. Coba kita hapuskan. Oh, itu kan menghapus itu ini nih, biar ini bisa membuat gak rapi, jadi nggak usah kita hilangkan. Nah, lanjut. Yang hitam, oh ini F. Tes. Nah, kan? Menghilangkan garis-garis yang nggak digunakan. Sama kita lihat kalau menghilangkannya, jangan lupa. Meskipun yang hitam, kita harus juga pilih-pilih juga, biar gak kenal yang titik. Oh, ini kan kayak menghilangkan yang titik D. Nah, ini biar gak hilang, kita pencet lagi. Tes. Nah. Lanjut ke yang coba biasa. Oh, tetap menghilangkan titik. Yang I. Oh, ayo lanjut ke yang J, K, ke titik E. Dan satu lagi sama titik N. Lah, sudah. Nah, begini dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri ketiga, sangat jelas sekali dalam penjelasannya. Baik, lanjut ke pemateri selanjutnya ya, di mana ada pemateri keempat. Dipersilahkan untuk pemateri 4 untuk menjelaskan materinya. Waktu sudah tempat dipersilahkan. Gimana pemateri keempat, apakah sudah siap terkait materinya? Monggo dipersilakan untuk menjelaskan kalau sudah siap. Gambarnya udah masuk.
Suaranya kedengaran. Itu tadi kan Pak itu tadi belum jelasin bangun-bangunnya ya. Nah, itu apa pemahaman pertama ya. Tadi udah jelasin cara buat bangun setengah lingkaran. Terus tadi ada pertanyaan kan, setengah RA kuadrat ini apa? Setengah kan lingkarannya cuma setengah. Kan rumusnya sekarang kan PR kuadrat. Terus kenapa ini kok jadi PR A kuadrat? Maksudnya RA kuadrat ini yang garis A kayak apa ya? Lingkaran pertama ini kan jari-jarinya A, berarti itu R-nya kan jadi jari. A-nya itu yang ini buat bedain ini lingkaran yang mana, ini lingkaran yang mana. Terus tadi Mas Alan kan buat materi yang ketiga jelasin kalau mau bikin bangun persigabungan lah. Di sini tuh persigabungannya ada 3. Yang tadi di pertama dibuat kesalahan, terus yang nanti saya bikin yang ini, terus yang ketiga ini yang dibikin apa materi-materinya. Nah, di sini tuh bisa digerakin jadi udah keluar suaranya. Masih agak putus-putus sih di sini ya. Kan apa dijelasin tadi ada masalah dengan rumus. Kan tadi ditanya setengah PR A kuadrat itu A-nya itu apa? A-nya itu yang bedain jari-jarinya. Jadi itu dia itu RA itu berarti jari-jari yang lingkaran A gitu. Kan di sini ada A, B sama C lah. Setengah, Maksudnya itu setengah. Soalnya indeks. lingkarannya cuma setengah. Terus Halo, maksudnya tadi indeks. Mas Alan kan jelasin tentang bangun gabungan. Halo Dwi. Iya, Mbak. Maksudnya indeks toh. Indeks. Saya bentar tak tampilkan. Maksudnya yang RA gitu ta, lingkaran jari-jari A gitu ta maksudnya. Maksudnya itu ya Pak. Maksudnya kan tadi kan ada setengah lingkaran A, setengah lingkaran B, setengah lingkaran C. Ya, kalau yang indeks setengah itu kan penulisannya itu agak ke bawah ya. RA, A-nya itu jangan selevel dengan R-nya. A-nya itu agak ke bawah sedikit gitu loh. Apakah sudah cukup untuk materi keempat? Ya kayaknya disconnect gitu ya jaringannya mungkin.
Bentar. Kena mencet speakerku kok lagi depan. Baik, karena dirasa sudah cukup dari pemateri keempat ya, kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu pemateri kelima. Apakah pemateri ke apa? Bentar aku keluar, ini mau masuk. Oh, masih belum selesai. Masih keluar ya? Oh, karena pemateri 4 ternyata masih belum selesai ternyata ya. Dan belum selesai. Sinyalnya sulit juga ya. Jadi dimohon untuk tunggu sebentar ya. Belum gue. Sudah bisa masuk atau belum? Hah? Keluar dulu. Sebentar ya Pak, karena ada kendala sinyal gitu Pak. Jadi keluar. Baik. Dia udah masuk. Baik, karena pemateri 4 karena kendala ke sinyal, kita lanjut saja dulu ke pemateri selanjutnya di mana ada pemateri kelima. Untuk pemateri kelima dipersilakan untuk memaparkan pekerjaannya. Materinya. Terima kasih terhadap moderator. Langsung aja saya akan menjelaskan mengenai salah satu pembuktian Pitagoras menggunakan bangun persegi yang dalamnya ada segitiganya. Saya bagikan layar dulu. Ini sudah. Jadi contoh bangunnya seperti ini, teman-teman. Jadi bangunnya seperti ini, ada persegi, kemudian ada segitiga-segitiga kecil yang ada di dalamnya. Kemudian, untuk langkah pembuatannya akan saya tutorialkan di sekarang. Langkah pertama, kita menekan pada menu yang artinya poin. Di sini kita membentuk poin-poin, membentuk segitiga sembarang dulu dah. Contoh saya buatnya itu di area sini. Saya membuat titik di area sini. Kemudian di area sini juga. Kemudian kita ke menu poligon. Poligon yang ini. Menunya itu ada banyak, tapi pilih yang poligon paling atas. Sambungkan antar titik ke titik. Kemudian membuat segitiga. Langkah selanjutnya kita ke menu yang ini, reflect about line. Kita pilih yang translate by vector. Ini tujuannya untuk menduplikatnya, ditranslasikan kalau bahasa transformasi geometrinya. Kita klik pada bangunnya dari C, titik C ini kita klik, kemudian arahkan ke A. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita merotasikan bangun ini agar dia bisa berdiri di sini. Langkahnya sama, menu yang tadi translasi, kita cari yang rotasi. Ini rotasinya. Kita klik bangunnya, kemudian tekan arah pusat rotasinya, yaitu di titik ini, C aksen atau A. Ini kita buat 90 derajat, kemudian clockwise, yaitu searah jarum jam.
Nanti kalau counterclock arahnya ke bawah bukan ke atas. Makanya kita pilih yang clockwise. Seperti ini. Loh kok ini masih belum nyambung, nanti kita benerin. Kemudian sama langkahnya kita translasikan lagi. Klik tengah bangunnya dari titik A atau C double aksen kita arahkan ke sini ke titik A lagi. Oke. Kemudian kita perkecil dulu biar kelihatan. Nanti kalau udah jadi bangun yang ini kita hapus, hilangkan aja. Ini cuman media pembantunya. Kemudian kita rotasi lagi. Rotasi bangun ini, kemudian di C triple aksen clockwise. Oke. Seperti itu. Dan kemudian translasikan lagi. Translasi by vector. Klik bangunnya dulu. Dari ini ke sini ada lagi. Kemudian kita rotasikan lagi. Klik bangunnya. Di B aksen ini klik 90 derajat clockwise. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita merapikan. Dari B ini kita bisa tarik. Masalah. Nah, jadi rapikan gini sesuai dengan gambarnya. Kemudian kita rapikan, kita hilangkan bangun-bangun yang tadi ditranslasikan. Cara menghilangkannya kita melihat ini, ada tanda-tandanya nih. Bisa di-delete juga nggak apa-apa, bisa dihilangkan juga nggak masalah, terserah teman-teman. Kalau dihilangkan nggak masalah juga. Cuman saya akan menghilangkan aja, yaitu kita mencari yang B aksen di sini. Yang B aksen ini kita klik, dia hilang. Ini juga diklik, hilang. Ini juga diklik biar hilang. Kemudian untuk garisnya nih C aksen, hilangkan. Kita klik seperti ini. Kemudian untuk bayangannya juga, translasi bayangannya diklik, jadi hilang. Kemudian kita cari lagi titik A triple aksen. Oh ini A triple aksen. Kita klik agar hilang, klik, 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 klik. Oke. Kemudian yang ini E aksen. Kita cari yang E aksen. Oke, dihilangkan, dihilangkan, dihilangkan. Mana D aksennya juga dihilangkan, dihilangkan, dihilangkan garisnya. Kemudian oke. Kemudian biar lebih rapi lagi, titik-titik yang ini kita hilangkan juga agar kelihatan lebih rapi untuk membuatnya. Caranya juga sama, kita cari seperti ini, kita hilangkan juga. Kita aduh, salah. Titik E ini kita hilangkan titik yang besar. Oke, kemudian vektornya kita hilangkan juga. Ini juga dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Titik A juga kalau dihilangkan nggak masalah. Sesuai kebutuhan sih teman-teman. A aksennya. Di aksen. Di aksen. Oke, jadi udah jadi teman-teman, ini bangun untuk membuktikan teorema Pythagoras. Untuk nanti pembuktian dari rumusnya bagaimana akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas menjelaskan rumus pembuktian Pythagorasnya. Mungkin tugas saya di sini menjelaskan bangunnya dan cara membuatnya. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima.
diskusinya ya. Baik ke pemateri. Baik, lanjut ke pemateri keempat ya. Maaf. Materi 6 siapa apa tidak? Untuk pemateri keempat gimana? Apakah sudah siap belum? Taiwan dulu gambar aku dulu gambar aku bukannya itu jelas kak dulu gambar dan itu kok mati kami oh iya ya Bagaimana Mbak Dwi-nya? Apakah sinyalnya sudah lebih baik? Iya, agak stabil. iya iya Baik, karena pemateri keempat akan melanjutkan materinya yang sebelumnya terpotong tadi karena sinyal. Monggo untuk pemateri keempat dipersilakan untuk menjelaskan lagi terkait materinya. Gambarnya udah masuk. Sudah. Bagaimana materi keempat? Mbak Dwi. Gambarnya udah masuk. Untuk apa nama? Rekam layarnya itu sudah kelihatan. Gambarnya udah masuk. Mbak Ninitnya jangan bercanda ya Mbak Ninit. Ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan bangun yang dimana persegi di dalamnya tapi ada segitiga di luar-luarnya. Coba mungkin bisa membantu apa namanya? Layarnya dimatikan aja, videonya. Suara aja. Layarnya kamu dimatikan aja, Wi. Biar kameranya iya, biar kameranya. kamera laptopnya aja yang terbuka, Wi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan bangun di mana di sisinya ada segitiganya dan di dalamnya itu ada perseginya. Pembuatan pertamanya langsung ke poligon. Kita buat segitiganya dulu dari titik. Kemudian yang angel with given ditarik dari titik I ke G. Kemudian berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Kemudian
pilih yang perpendicular line yang berpotongan sama garis IG, klik di titik G, kemudian pilih yang parallel line, klik lagi di garis G, klik di titik I, kemudian klik di garis I absen G, klik di titik I, kemudian ke find untuk membuat titik di sini. Nah, setelah itu ke polygon dibuat persegi. Agar tidak mengganggu, ininya bisa diangkat ke show objek. Maksudnya objeknya nanti nggak diperlihatkan. Nah, kalau udah kita pilih yang nggak potongan ini. Nah, berpotongannya dengan titik HG. Nah, diklik di titik I absen, terus garis yang di absen ini diklik biar berpotongan, terus diklik ke titik G, titik G ini diklik, garis yang ada di titik G ini diklik agar berpotongan ke titik I. Juga garis I juga diklik biar berpotongan, klik di titik G. Kalau udah, nanti ditambahin titik dengan poin, titik. Dan sudah, terus klik polygon untuk membuat segitiga. Kemudian nantinya ini bisa dihilangkan. Nah, seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat karena sudah berusaha memaparkan materinya. Apakah untuk pemateri ke-6 sudah siap terkait materinya? Siap kali. Karena dirasa dari pemateri 6 masih belum siap ya. Lanjut ke materi ke-7 dulu nggih. Apakah materi ke-7 siap? Insya Allah siap. Oke, guys. Baik, untuk pemateri ke-7 dipersilakan menjelaskan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sudah kelihatan? Masih Layarnya belum ya? Belum. Oke, masih belum. Ya apa ya? Nah, kan sama TPS. Sekarang? Sudah? Sudah, Mbak. Sudah. Monggo diaturkan.
Oke, di sini saya sebagai pemateri ketujuh akan menjelaskan rumus pembuktian dari teorema Pitagoras. Di sini saya menjelaskan dari gambar yang sudah digambar dari Mbak Dwi tadi, yang sinyalnya susah. Di sini ada persegi A, B, C, D. Nah, dalam persegi ini kan ada 4 bangun segitiga dan satu lagi bangun persegi PQRS. Untuk mencari sebelum itu rumus umum dari Pitagoras kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Langsung aja kita masuk ke luasnya ya. Jadi luas persegi A, B, C, D sama dengan 4 kali luas segitiga. Di sini ada segitiganya ada 4 tadi, ditambah luas persegi PQRS. PQRS. Untuk luas persegi A, B, C, D, itu kan rumusnya luas persegi sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, di sini sisinya kan ada B dan ada A. Maka dari itu, B plus A dalam kurung dikuadratkan. Maka dijabarkan hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Sama dengan 4 dikali luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Di sini alasnya adalah B dan tingginya A. Kalau karena perkalian, jadi AB sama saja ya dibolak-balik, nggak masalah kan? Oke, selanjutnya ditambah luas persegi PQRS. Di sini luasnya sisinya adalah C, maka dari itu C kuadrat. Selanjutnya A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB sama dengan 2AB. 2 dari mana? 2 itu dari 4 dibagi 2. Ditambah C kuadrat. Terus selanjutnya 2AB-nya, variabel AB dijadikan 1. Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB min 2AB sama dengan C kuadrat. Diperoleh A kuadrat plus B kuadrat, 2AB dikurangi 2AB sama dengan 0, nggak usah ditulis, sama dengan C kuadrat. Dari bangun gabungan ini sudah terbukti ya bahwasannya terdapat rumus Pitagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Halo? Halo? Moderator. Sorry, maaf. Apakah sudah selesai? Ya, tak kira kayaknya seru. Tenang. Sudah pemateri ke-7. Baik, karena pemateri ke-7 sudah selesai menjelaskan. Baik, karena pemateri ke-6 sudah siap. Monggo untuk pemateri ke-6 untuk menjelaskan materinya. Sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan dari pembuktian yang sudah dijelaskan oleh Mas Alan. Yang berupa persegi. Nah, di sini
Ya bilang ke Alan aja. Bilang ke Alan. Saya dulu bilang. Mas Alan. Mas Alan. Boleh dihidupkan layarnya, Mas? Jadi kamu gak usah pakai ini berarti. Gak usah, wis. Alan itu. Paling anak di kamar mandi. Lalu kamar. Ya, halo, dengan saya sendiri. Mas, coba yang kalian kirimkan tadi itu, yang kalian jelaskan. Ya, share layarnya, Mas. Oh, saya share layar. Oh, saya share layar. Saya suruh sama saya share layar. Coba bikin situ aja ya. Misalan. Itu anak berapa? 5. Proses. Oke. Ditunggu masalah. Loh. Kan suara nih. Kan suara nih. Belum muncul tak? Belum. Ini kok masih gak mau muncul ya? Padahal ini di sini tulisannya muncul loh. Padahal ini di sini tulisannya muncul. Padahal ini di Demam. Siap, Bos. Bagaimana untuk pertama? Ada masih ada enggak? Masih belum muncul. nggak bisa. Saya nggak mau muncul. Itulah. Yang ini. Dan tadi sudah jalan. Itu aku juga bingung kok nggak bisa. Sudah bisa rekam layarnya. Langsung ke GeoGebra-nya. Langsung video aja. Jelas banget. Nah, dari gambar yang ada di layar itu, kita bisa membuktikan dengan
menggunakan gambar yang sesungguhnya. Coba kita perhatikan. Nah, katakanlah yang ini sisi A, yang ini sisi B, yang ini sisi C. Nah, dari rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apakah itu betul? Coba kita buktikan. Kita pindahkan ke yang sisi C. Maaf ya teman-teman. Maaf. Gambarnya jelek. Nah, jadi dengan menggunakan gambar yang asli, kita dapat membuktikan bahwa teorema Pitagoras yang kita jelaskan itu benar-benar terbukti. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian buat sendiri di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemateri ke-6 ya, karena pemateri ke-7 sudah selesai menjelaskan. Tadi maka dilanjutkan ke pemateri ke-8. Monggo untuk pemateri ke-8 untuk menjelaskan. Baik, di sini saya sebagai pemateri ke-8 akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema Pitagoras dari yang digambar oleh Mas Fauzi. Udah muncul gambarnya? Masih belum? Oh, sudah. Ini tadi gambar yang digambar oleh Mas Fauzi. Nah, di sini ada 4 bangun segitiga. Kemudian di tengah-tengahnya ada persegi. Dan untuk keseluruhan bangun ini adalah bangun persegi. Pertama yaitu luas EFGH. EFGH ini ya, persegi yang kecil EFGH ditambah 4 kali luas CDG. Kenapa 4? Karena ketingkat dari segitiga ini adalah sama. Nah, jika dijumlah luas EFGH sama luas 4 kali CDG itu adalah luas keseluruhannya ini. Kemudian langsung luas EFGH yaitu B dikurangi A pangkat 2. B ini kan ada 3 kotak ini dikurangi A. Jadi nanti hasilnya kan yang ini. Isi dari persegi yang kecil. Kemudian ditambah 4 kali setengah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu A dan tingginya yaitu B. Sama dengan luas dari C pangkat 2, yaitu luas dari keseluruhan persegi yang besar. Nah, kemudian luas dari ini kan B min A pangkat 2 dijabarkan menjadi rumus ini. B pangkat 2 min 2 kali A kali B plus A pangkat 2. Ditambah 4 kali setengah kali AB. 4 kali setengah yaitu hasilnya 2. AB-nya langsung turun sama dengan C pangkat 2. Lalu min 2AB sama plus 2AB itu kan bisa dicoret, hasilnya 0. Bisa B pangkat 2 plus A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, B pangkat 2 plus A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 itu adalah rumus dari Pitagoras sendiri. Ini. C pangkat 2 itu adalah sisi miring. A pangkat 2 ini sisi yang atas ini. Dan B
pangkat 2 sisi yang tegak ini. Jadi terbukti bahwa dengan menggunakan gambar dari persegi ini yang dibagi menjadi persegi kecil di tengah dan 4 segitiga yang di sampingnya, kita bisa membuktikan teorema Pitagoras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-8 karena pemateri ke-8 sudah karena pemateri 8 sudah menjelaskan, maka lanjut ke pemateri ke-9 ya, di mana pemateri 9 itu saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan. Bentar ya, saya siapkan dulu. Matikan animationnya. Apakah sudah masuk layarnya? Masuk. Sudah masuk. Oke ya, saya di sini akan jelaskan bagaimana caranya kita membuat memasukkan tulisannya atau di GeoGebra ini. Baik, untuk memasukkan GeoGebra sendiri kita ke sini, di mana di sini ada beberapa pilihan. Di situ pasti kita milih teks ya untuk membuat tulisan itu sendiri. Nah, di sini muncul tabel maaf sebelumnya ke anunya teks itu kayak buat teks itu ya kita masukkan saja misal ya teorema nah oke. Nah, sini sudah apa? Nah, untuk memperbesar tulisan itu sendiri, kita pergi ke grafik ini yang ada di sini. Nanti muncul beberapa item di sini. Nah, untuk membesar kita pilih small itu, di mana di situ ada beberapa pilihan, yaitu kita pilih medium saja. Dan untuk mengganti warna, di sini sudah ada, tinggal pilih suka kalian. Dan ini untuk menebalkan tulisan itu sendiri. Nah, di sini kan kalau kita pegang ke sini, tulisan itu akan mengikuti kemana yang kita gerakannya. Dan untuk bagaimana untuk tulisan itu agar tetap di tempat. Nah, kita klik tulisannya, ya kita klik kanan, lalu absolute position, atau lebih mudahnya kalian klik ada di sini nih, paku, gambar paku. Nah, jadi gambar itu sendiri, tulisan itu sendiri tidak berpindah kemana-mana, tetap di tempat di situ. Nah, untuk misal untuk membuat cara ya. Nah, untuk membuat cara sendiri, misal kita ingin membuat cara luas segitiga. Nah, kita ke sini dan masukkan expression ini ya, klik A per B, lalu kita isi di sini. Untuk itu kan untuk mencari pecahannya itu, untuk membuat pecahannya. Jadi di sini 1,5, B-nya ganti 2, mana jadinya setengah. Dan untuk simbol ukurannya apa ya? Box. Langsung kali alas tinggi. Nah, terus klik OK. Nah, jadi ya hampir sama yang di atas tadi. Kalau ingin mau tetap di tempat ya, dengan cara
dipaku tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait penulisan di GeoGebra ini. Saya kembalikan ke moderator. Moderatornya saya sendiri. Terima kasih kepada materi Terima kasih untuk materi ke-9. Karena pematerinya sudah tidak ada lagi, karena sudah menjelaskan semua. Mungkin dari dosen pembimbing ada tambahan terkait materi hari ini. Baik, terima kasih moderator. Coba jangan ditutup dulu screen sharingnya ya. Coba ditampilkan yang tadi itu, yang GeoGebra-nya yang barusan itu. Itu bisa digeser nggak ininya, perseginya itu? Bukan ininya, perseginya. Ya, bisa dirubah nggak ukurannya itu? Sebentar, Pak. Yang sebelah paling kanan itu kayaknya yang bisa dirubah ya. Coba yang paling kanan itu. Coba diseret poin D-nya itu atau poin B-nya, mungkin bisa bergeser ya. Titik. Loh, kok jadi pecah? B-nya ya, Pak? Ya, kalau digeser rusak nggak gambarnya? Nggak Nggak bisa. bisa berubah ya? Atau mungkin dari yang lain ada yang bisa berubah nggak gambarnya yang tadi yang dipresentasikan? Untuk gambar yang tipe ini. Kayak gambar pembuktian yang menggunakan persegi tadi itu loh. Kalau digeser kan bisa. Oh itu? Oh tapi pecah ya? Kalau dari presenter yang lain, mungkin ada yang punya gambar yang bisa digeser. Mungkin Dwi Wahyuningsih. Coba. Sikat Dwi. Kok tak bergabung juga? Masalah satu matikan aja misalnya, nggak usah semua di DP. Yang pojok kanan itu ya? Pojok kanan atas itu ya? Bukan kayak gambar yang barusan itu. Itu bisa digeser itu. Yang pojok kanan atas itu. Oh, pecah ya? Oh bisa ya? Yang Mbak bisa Ya, Pak, tapi yang bang ketiga ini pecah. Ya yang itu maksudnya. Coba digeser dikit. Dia jadinya pecah.
Coba digeser dikit aja, jangan terlalu banyak. Tuh. Pecah jadinya ya. Ya, itu pecah nggak jadinya? Yang kok nggak jadi segitiga tapi itu ya?